Sampah itu jangan dijadikan musuh sama kita. Plastik itu bukan musuh kita. Jadikan sampah itu, plastik itu sebagai sahabat kita. Halo, perkenalkan nama saya Robi Ramadan. Saya founder dari CV Mudah Bertemu dengan brand Hijaukan Indonesia. Hijaukan Indonesia adalah sebuah perusahaan pengumpulan bahan baku daur ulang plastik di Purwakarta. Hijaukan Indonesia ini udah berdiri kurang lebih 4 tahun, dari 2018 akhir. Nah, tapi Hijaukan Indonesia ini terbangun sampai ke internal manajemennya itu sekitar tahun 2019 akhir, 2020 awal. Nah, dari awal sampai sekarang itu tahapannya kan memang ya alhamdulillah terus maju, grafiknya terus meningkat. Untuk kuantiti bahan baku pengelolaan di Hijaukan Indonesia ini waktu sekarang itu kurang lebih 30 sampai 50 ton per bulan. Artinya ada 30.000 kilo sampai 50.000 kilo dalam bentuk jenis tutup botolnya aja, belum yang lain-lainnya. Tutup botol itu sampah yang sangat gampang dibuang, sampah yang mudah banget dibuang sama orang, disepelein sama orang. Sampai detik ini pun kebetulan saya aktif di sosial media, banyak orang yang berkomentar, kok bisa ya? Oh, ternyata tutup botol itu bisa dijual ya? Oh, ternyata tutup botol itu bisa dikelola ya? Artinya apa? Yang mereka tahu itu tutup botol itu dibuang. Ya udah nggak berfungsi apa-apa gitu. Sedangkan karena sampah semakin kecil itu semakin malas kita buat pengelolaannya. Kalau misalkan dianalogikan, ya memang usaha ini kalau cuma ngumpulin sebulan 30 sampai 40 sampai 50 ton itu nggak berasa banget sama total sampah di Indonesia misalkan. Tapi setidaknya kalaupun saya nggak menghilangkan sampah itu semua, tapi saya bisa mengurangi sampahnya itu. Terjadi. Sekarang mulai bermunculan aktivis-aktivis lingkungan yang peduli sama sampah, terus mereka tahu cara supply chain yang baik tuh ke arah seperti apa. Banyak sekali di sini karang taruna yang datang buat jual bahan baku. Kalau di Purwakarta tuh di Cikolotok mungkin ya. Baru seminggu kemarin mungkin ada aktivis di Cikolotok, katanya dia karang tarunanya juga, pengelolaan untuk tutup botol plastiknya. Dia datang ngejual ke sini, tapi speknya pengen spek partai warna, cuman mereka belum ngerti cara edukasinya. Kenapa? Kayak tutup botol minuman, otomatis tutup botol merica itu bukan minuman dong, karena itu merica. Tutup botol merica itu warnanya kuning. Terus tutup botol merica itu harusnya masuk ke pepek. Tapi karena mereka edukasinya nggak tahu, selama itu warna kuning, dimasukinlah ke kuning. Kalau kuning kan fruity, itu warna kuning ya, banyak fruity lah. Kalau kuning, banyaknya fruity. Dimasukin ke kuning. Nah, dari situ saya edukasi. Kalau, Pak, yang saya butuhkan adalah tutup botol minuman. Jadi kalau ada tutup botol merica, tutup botol madu TJ, itu yang warnanya kuning, jangan dimasukin ya, Pak. Tolong dipisah aja. Karena itu speknya nggak masuk. Nah, itu salah satu edukasi di mana kalau misalkan ya katakanlah di Purwakarta ini ada bank sampah. Kalau misalkan mereka bisa mengelolanya, itu bisa terintegrasi dengan baik. Selain pengumpulan untuk membantu meringankan sampah, setidaknya mereka pun butuh profitable untuk kelangsungan hidupnya. Karena nihil banget kalau misalkan mereka bekerja tanpa ada rewardnya. Reward itu bukan hanya sebatas ucapan terima kasih, tapi reward dia ngumpulin bahan baku, memilah dengan spek dan jenisnya yang sesuai, mendapatkan keuntungan yang berlebih dari situ. Saya itu bermain di limbah plastik tutup botol. Nah, limbah plastik tutup botolnya yang saya kelola ada 3 jenis, yaitu HDPE, LDPE, dan PP. HDPE itu tutup botol minuman, LDPE itu tutup botol galon. Kalau PP itu jenis tutup toplesan, kayak tutup toples sosis so nice. Nah, ini contohnya. Ini
Tutup botol jenisnya HDPE, tutup botol minuman. Kebetulan yang merah itu untuk minuman fit. Jadi semua minuman, mau fit, Le Mineral, Aqua, Floridina, yang warna orange, terus Good Day, teh botol, semuanya masuk lah. Itu jenis HDPE. Nah, kalau ini jenis LDPE yang lebih apa ya? Lebih elastis lagi. Tutup botol dari tutup galon, masuknya tutup galon. Ini LDPE. Untuk PP saya nggak ada sampelnya. Itu tutup toplesan. Nah, prosesnya tutup botol ini kan termasuk bahan baku mentah. Tutup botol ini awalnya masuk ke mesin dicacah. Tapi saya nggak sampai ke tahap cacah sama bikin biji pelet ya, saya nggak sampai tahap situ. Cuman saya tahu tentang product knowledge-nya dari one line production untuk tutup botol plastik itu ke arah seperti apa. Ini kan tutup botol, ini dicacah jadi cacahan. Nah, ini contoh cacahannya. Nah, untuk cacahan ini banyak sekali ukurannya, tergantung kebutuhan si perusahaannya. Ada yang ukuran 12-10, ada ukuran 14-12, ada ukuran 16-14. Itu lebih ke ukuran besarnya aja sih. Ukuran pisau cacahnya itu mau besar apa kecil apa sedang. Tergantung permintaan si perusahaannya. Nah, dari cacahan dirubah ke biji pelet. Ini untuk contoh biji peletnya. Nah, dari biji pelet ini dibuat produk finish good-nya. Banyak banget jenis-jenis yang bisa dikelola dari sini. Cuman yang sekarang saya jalani, karena tadi dasarnya saya pengen ngebantu tingkat perekonomian di bidang pertanian, di bidang perikanan dan industri kreatif. Bahan baku ini untuk HDPE tutup botolnya dijadikan jaring untuk wadah, untuk jaring nelayan ikan. Nah, itu dari sini bahan bakunya. Terus jaring untuk perkebunan, untuk tanaman kol, itu dari sini juga bahan bakunya. Nah, kebetulan sekarang saya ngedongkrak untuk bahan baku jaring itu. Jadi setidaknya setiap nelayan, setiap petani yang memakai jaring itu rata-rata dari bahan baku yang saya kelola ini, tutup botolnya. Dari situ, ketika finish goods-nya udah jadi jaring untuk ngebantu tingkat perekonomian di bidang pertanian dan perikanan, saya juga coba dongkrak untuk industri kreatif. Nah, ini semua dijadiin kelambu waring, kelambu tidur, kelambu yang buat tidur anak biasanya. Industri-industri kreatif yang banyak pakai kelambu tidur itu di daerah Bali. Karena di Bali itu apa ya, desain-desain hotelnya itu yang klasik-klasik, yang masih pakai kelambu-kelambu. Nah, si kelambu tidur itu banyak motifnya, nggak polos kayak putih buat anak tidur, nggak sih. Itu lebih ke industri kreatifnya. Jadi hasilnya tutup botol ini dari mentahan terus dicacah, dijadiin biji plastik, dijadiin finish good lagi. Dan finish good-nya itu kalau bisa jangan dijadiin tutup botol minuman lagi. Karena apa? Ada aturan kalau untuk food and beverage itu nggak boleh pakai pengelolaan biji plastik yang daur ulang. Tapi biji plastik murni yang bisa dikelola oleh perusahaan yang memang membutuhkan tutup botol untuk food and beverage, gitu sih. Jadi ini semua untuk limbah plastik itu tidak layak untuk dikelola di food and beverage. Pengalaman yang bikin seneng, kalau saya itu lebih ke ini. Jadi saya senang tentang manajemen. Kebetulan ya saya belajar di bidang manajemen, terutama di human resource-nya. Yang paling saya senang itu ketika saya mampu mempekerjakan banyak orang di sekitar untuk membantu usaha ini. Karena apa? Jujur, tantangan terberat untuk pengelolaan plastik di usaha saya
adalah human resource, sumber dayanya. Kenapa? Sortir warna itu berat. Sortir warna itu waktunya lama. Satu orang 8 jam kerja itu rata-rata 40-50 kilo. 40-50 kilo itu paling 2 karung. Paling standarnya rata-rata. Tapi tergantung. Ada orang yang memang pegawai yang memang sortirnya cepat, ada juga. Ada yang nyampe 60-70 kilo. Cuman kalau inputnya sehari 2 ton, logika saya harus ada sehari 40 orang yang nyortir. Dan 40 orang itu menurut saya banyak, karena ini ya usaha kecil lah, usaha limbah plastik kok yang simpel. Untuk mempekerjakan 40 orang itu butuh lapak yang besar juga. Mempekerjakan mereka itu butuh waktu yang panjang juga. Karena gini, yang terjadi di gudang ini, siasatinnya, gudang ini kecil, cuma 300 meter aja. Gimana caranya bisa pegawai itu ada 40 tuh kerja semua. Saya sampai siasatin gudang ini dibikin 3 shift. Sampai 24 jam mereka kerja. Satu shift bisa diisi 10-12 orang. Itu kalau masuk semua. Sebagian pegawai di sini adalah mereka yang masih bersekolah. Mereka sekolah yang butuh penghasilan lebih, mereka bantu buat sortir di sini. Saya sempat ngobrol sama mereka tentang ini uang dipakai apa sih sebetulnya? Sebagian orang ada yang mempergunakan hasil pekerjaan ini untuk membayar biaya sekolah SPP bulanannya. Itu makanya saya senang, pengalaman yang paling berkesan saya ketika saya bisa memberdayakan orang-orang sekitar untuk punya penghasilan, untuk punya pekerjaan. Ya perlu diketahui ya, sebetulnya pengusaha limbah itu tantangan terberatnya adalah main di timbangan. Karena belum tentu apa yang ditimbang sesuai dengan spek yang kita butuhkan. Itu belum tentu. Jangankan speknya, jangankan yang jenis plastiknya, yang bukan jenis plastiknya pun bisa terjadi. Itu masuk ke timbangannya. Contoh misalkan ada besi di karung, terus ada sempat terjadi kan waktu itu ada kotak eggrol yang dalamnya pasir, ternyata ada aqua botol yang diisi air, terus ada sampah pasir, ya itu banyak lah. Itu terjadi, makanya itu yang jadi tantangan pengelolaan untuk pengusaha limbah. Jadi penyusutan untuk pengusaha limbah itu pasti terjadi. Cuman yang harus kita underline gimana caranya, sebesar apa penyusutan yang terjadi. Yang terjadi yang memang penyusutan itu bisa kita hitung. Gitu. Kalau misalnya nemu kayak gitu, suka konfirmasi ulang sama supplier atau? Itu pasti. Itu pasti. Karena saya pengen coba ngebangun kepercayaan sama pihak supplier. Ketika saya punya barang jelek, saya pasti report ke mereka. Kalau misalkan, Pak, ternyata barang pengiriman hari ini, tanggal ini, datanya ada bahan baku yang memang bukan jenis plastik, sekian kilo, saya report. Cuman yang jadi kendala, tidak semua supplier itu bisa menerima masalah itu. Ada supplier yang memang kan sudah deal-dealannya jualnya seperti itu, ada. Tapi ada juga nggak semua seperti itu. Ada yang memang ya udah Pak, potong aja timbangannya karena itu memang bahan baku yang nggak sesuai dengan permintaan Bapak. Karena saya pun belinya dari lapak lain, kondisinya seperti itu. Gitu. Jadi kita nggak bisa ngejudge kalau supplier itu yang melakukan kecurangan, belum tentu. Omset pasti 3 digit, angka sedang. Dari sampah aja. Tutup botol aja. Cuman ya memang perjalanan saya ke tahap ini nggak apa ya, berat sih nggak. Tapi banyak hinaan aja. Hinaan gimana? Ya hinaan tuh kayak gini. Orang tua yang memang kebetulan orang tua saya adalah jajaran pengusaha gitu, pedagang lah katakanlah itu.
Mereka berpikir tentang daripada ngebuka usaha yang baru, mending terusin aja usaha orang tua saya. Tapi bukan berarti saya menolak rezeki, bukan berarti saya nggak menerima hasil dari orang tua. Itu bohong banget. Saya disekolahin, dikasih pendidikan yang baik aja, udah privilege dari orang tua saya sampai ke tahap ini. Tapi saya pikir itu tantangan sekaligus hinaan, karena ada embel-embel, wah usaha limbah mah gampang bangkrutnya. Belum udah diejek. Belum udah dijatuhin. Tapi kembali lagi, saya nggak pernah menolak, saya nggak pernah berbicara kalau ini usaha full dari saya. Karena sedikit banyaknya dari bangunan ini aja saya dikasih sama orang tua. Nggak nihil ya, nggak nihil, ini dikasih sama orang tua. Tapi untuk perjalanan startup ke tahap ini, saya full dari sendiri sampai tahap dari spreadingnya, cari bahan baku, akuisisi bahan baku yang biasanya ngirim ke orang lain harus saya ambil. Itu perjalanannya sendiri. Ya orang tua aja ngejatuhin, apalagi orang-orang sekitar. Orang-orang sekitar yang memang, ya sampah, aduh limbah ya. Karena tantangannya itu sih, edukasi mereka aja yang belum tahu. Kalau udah tahu omsetnya 3 digit, katakanlah ratusan juta, ya balik lagi, mereka bertanya, kok bisa? Yang lain sepelekan ya, menurut saya itu peluang gitu. Yang kalian buang menurut saya adalah uang. Pengorbanan itu investasi di waktu aja sih. Karena jujur, sampai detik ini aja, saya bisa ngabisin waktu berapa? 3/4-nya mungkin hidup di gudang ini. Buat pengelolaan pagi, siang, sore, malam. Karena kan pengelolaan di sini 24 jam. Saya pulang cuman buat makan, minum, ketemu anak, ketemu istri. Malam aja kalau ada muat harus sampai jam 3 subuh, itu saya harus lakuin itu. Itu sih, pengorbanan di waktu yang sangat wasting time banget. Tapi saya pengen ngebangun itu untuk jangka panjangnya. Saya pengen semua ini udah autopilot lah. Suatu saat nanti bisa ada pengelolaan yang lebih besar lagi. Karena yang tadi, semakin besar gudang ini, semakin banyak sumber daya yang dimanfaatkan, yang dipergunakan, semakin besar juga bahan baku yang bisa saya kelola. Saya mau berbicara dari segi sampahnya aja ya, nggak ke arah di luar sampah. Pengelolaan sampah itu salah satu peluang yang memang bisa diberdayakan. Sampah itu punya nilai jual ketika pengelolaannya itu memang benar-benar baik, pengelolaannya itu memang sudah sesuai gitu. Jangan sampai sampah hanya sebatas sampah. Enggak, karena sampah itu punya segmennya masing-masing, punya angkanya masing-masing, punya nilainya masing-masing. Ketika pengelola sampah di daerah kita itu mengerti tentang pilah sampah dengan baik, saya yakin ekonomi pun akan tumbuh. Sampah itu banyak, sampah itu menumpuk, sampah itu menimbun, banyak banget. Karena sampah itu kan nggak cuma dari kota. Sampah itu di lingkungan desa-desa pun banyak. Oke, yang kita sentuh itu di kota sekarang udah banyak ya. Di kota-kota itu ada sampah organik, non-organik, pengolahan, terus khusus sampah plastik. Oke, entah itu distribusinya arahnya kemana. Saya juga belum ke tahap seperti itu. Cuman kan kita sentuh yang di desa-desa. Banyak mereka di desa-desa yang memang suka dengan pengelolaan sampah, tapi tidak tahu arahnya kemana. Nah, maksud saya, gimana caranya kita ngebangun pengelolaan sampah yang terintegrasi. Kita buat sedemikian mungkin
memperdayakan semua pihak. Kita nggak bisa. Harus saya sendiri yang bekerja di bawah, nggak bisa. Harus pemerintah sendiri yang bekerja, itu nggak bisa. Kita harus terus sustain aja, kita harus berkesinambungan aja. Semua orang, semua pihak itu turun di situ. Pemerintahan ikut turun. Pelaku usaha ikut turun. Terus yang lingkungan itu, orang-orang peduli lingkungan itu harus turun, aktivis lingkungan itu harus turun, terus dinas yang terkait juga harus turun. Kita harus sama semuanya. Karena apa? Pengelolaan sampah itu kalau misalkan dikelola dengan baik, kembali lagi bisa menghasilkan ekonomi yang baik gitu. Jadi pesan saya sama pemerintah, semoga pemerintah dan unsur-unsur lainnya bisa berkolaborasi membangun pengelolaan sampah yang memang cukup baik. Karena punten, bukan saya menjelaskan ke hal yang lebih negatif. Pernah suatu saat Bank Sampah Purwakarta ngejual ke saya. Artinya apa? Pengelolaan itu tidak berjalan dengan baik. Kenapa kok ngejualnya ke saya? Harusnya ngejualnya ke perusahaan yang ngambil bahan baku ke saya dong, untuk mendapatkan profit yang lebih tinggi lagi. Bukan berarti saya takut tersaingi sama pihak pemerintahan. Kalau kita bekerja bareng-bareng, punya profit bareng-bareng, punya keuntungan sama-sama, bukan saya yang kedongkrak, tapi masyarakat sekitar yang memang setiap desa itu ada pengelolaannya, ada BUMDes-nya, ada TPS 3R-nya, itu bergerak semuanya. Ketika mereka udah bergerak, satu visi, satu misi, akhirnya terciptalah lingkungan. Gimana caranya? Di lingkungan itu terjadi pasar, terjadi jual beli, terjadi bisnis di situ, di dalamnya. Ketika mereka sudah bekerja, berbisnis untuk membantu kelangsungan hidup mereka, tidak ada lagi orang-orang ya pengangguran ataupun orang yang nganggur terus melakukan tingkat kejahatan. Apalagi kejahatan kalau bukan gara-gara urusan uang. Kembali lagi ke situ sih. Untuk anak muda, dari segi sampah plastik ya, saya lebih setuju untuk mendukung gerakan mengurangi sampah. Saya pengen pelaku-pelaku bisnis, pelaku-pelaku usaha yang memang masih mengkategorikan plastik sebagai wadah utama mereka, coba kita ganti ke sesuatu hal yang lebih kreatif lagi. Adapun ketika pergantian penggunaan wadah itu tidak terjadi, setidaknya kita bantu tentang pengelolaannya. Sampah itu jangan dijadikan musuh sama kita. Plastik itu bukan musuh kita. Jadikan sampah itu, plastik itu sebagai sahabat kita. Ketika sampah plastik menjadi sahabat kita, kita tahu pengelolaan mereka, apa yang mereka butuhkan. Kalau udah dipilah jadi sesuatu hal yang lebih berguna, yang lebih punya nilai, punya value, punya profit yang lebih menguntungkan lagi, sama, kita juga merasa terbantu. Saya cuman bisnis, saya cuman bisa punya penghasilan di sampah plastik aja, belum dari yang lainnya. Artinya sampah bisa menghidupi saya dengan punya usaha, punya karyawan, punya jajaran-jajaran di staf manajemen internal perusahaan. Itu lebih tertata lagi pengelolaannya. Untuk anak muda yang harus digarisbawahi, jadilah pengusaha yang bijak dalam mengelola sampah plastik. Saya Robi Ramadan, founder Hijaukan Indonesia. Saksikan terus Purwakarta Muda bicara.